Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sebagai hamba yang lemah, sepantasnya kita mengucapkan puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga seorang pun tidak dapat menghitung nikmat Allah. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 18 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan sungguh jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada kekasih Allah, buah hati Aminah dan Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengubah zaman ini dari zaman kezuliman, dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang terang benderang, menuju zaman dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Dan yang saya sayangi saudara dan saudari kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Wahai saudara dan saudariku rahimakumullah, telah kita saksikan bersama dengan mata kepala kita sendiri bahwasanya di zaman sekarang ini telah terjadi perpecahan, pertikaian di antara umat beragama. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kebersamaan dan menghargai rasa penghargaan di antara kita sebagai keberagaman umat beragama itu sendiri. Sehingga tertariklah hati saya untuk mengambil sebuah syarahan yang berjudul Moderasi Beragama dalam Pandangan Islam. Saudara dan saudariku kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya moderasi berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata wasat ataupun wasatiyah yang artinya tengah-tengah. Yang dimana kata ini sepadan dengan kata tawassut yang artinya tengah-tengah. Yaitu apapun kata yang digunakan dalam hal ini, maka semua ini mengisyaratkan dalam satu makna kata, yaitu kata al-adil, yang artinya adil. Yang maksudnya ialah bersikap adil dalam semua perkara yang terjadi dengan cara tidak ekstrim. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam hadis yang bunyinya khairul umur awsatuha, yang artinya sebaik-baik perkara ialah pertengahan. Adapun makna hadis tersebut ialah apapun perkara ataupun problema yang terjadi pada saat ini, maka selesaikanlah ataupun ambillah jalan tengah, serta selesaikan dengan cara adil ataupun baik. Wahai saudara dan saudariku kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya moderasi agama adalah cara pandang kita dalam beragama, yaitu mengamalkan ajaran agama itu dengan cara tidak ekstrim, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, ujaran kebencian, sehingga akhirnya terjadinya retakan antara umat beragama, yang dimana problema ini benar-benar terjadi di negara kita saat ini. Sebagai manusia, kita harus mampu bersikap adil, yaitu menyeimbangkan ataupun bersikap adil terhadap urusan dunia dan juga urusan akhirat. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 143 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu sebagai umat Islam, umat yang adil, umat pilihan, yaitu sebagai saksi atas perbuatan-perbuatan manusia. Begitu juga dengan Rasulullah SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah.
Perlu kita ketahui bahwasanya moderasi agama itu berbeda dengan moderasi agama. Karena agama tidak perlu dimoderasi, karena agamalah yang telah memberikan penjelasan kepada kita tentang keseimbangan dan juga keadilan itu. Akan tetapi saudara dan saudariku, yang perlu dimoderasi saat ini ialah bagaimana atau penganut-penganut agama yang sedang menjalankan moderasi agama itu sendiri. Saudara dan saudariku kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu negara yang majemuk, yang kaya akan budaya, ras, suku dan juga agama, yang dimana semua ini diikat dalam satu ikatan yang dinamakan dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang maknanya ialah berbeda-beda akan tetapi tetap satu tujuan. Tetapi sayangnya wahai saudara dan saudariku, Indonesia saat ini sedang bersedih. Ibu Pertiwi sedang menangis karena keberagaman ini telah melahirkan fanatisme buta, pertikaian dan juga persaingan tidak sehat. Pertanyaannya, wahai saudara dan saudariku, maukah kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini, yang dibangun oleh para pahlawan dengan bercucuran darah ini, hancur seketika karena akibat dari ketidakterimaan terhadap keberagaman tersebut? Atau bagaimanakah kita untuk menerapkan moderasi beragama itu sendiri? Jawabannya hanya satu, yaitu menegakkan sikap toleransi. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6 yang bunyinya Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan secara jelas tentang prinsip toleransi, di mana kita sebagai umat Islam tidak menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Begitu juga sebaliknya, orang-orang kafir tidak menyembah apa yang kita sembah sebagai umat Islam. Itulah sikap toleransi. Akan tetapi sayangnya wahai saudara dan saudariku kaum muslimin wa muslimat, di Indonesia sekarang ini banyak di antara kita yang menyalahartikan makna dari toleransi itu sendiri. Yang misalnya yaitu ada seorang anak bertanya kepada ayah dan ibunya ataupun bertanya kepada gurunya dengan berkata, "Wahai ayah, wahai ibu, wahai guru. Kemarin teman saya yang non-muslim datang ke rumah saya dengan membawa kue dan juga mengatakan selamat Ramadan kepada saya. Kemudian dikala Natal tiba, saya datang ke rumahnya dan berkata selamat Natal kepadanya." Pertanyaannya ialah, di manakah letak toleransi di sini wahai saudara dan saudariku? Apakah ini yang dinamakan dengan toleransi? Jawabannya tidak. Ini bukanlah toleransi, karena toleransi tidak dapat disangkut pautkan dengan agama. Ini bukanlah toleransi, karena toleransi telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kafirun tadi, bahwasanya toleransi ialah kita menghargai dan percaya bahwa mereka itu ada, akan tetapi tidak kita meyakini dan kita tidak meyakini bahwa mereka itu ada. Itulah prinsip toleransi yang sebenarnya. Akan tetapi jika kita memaksakan kehendak kita untuk memaksa mereka agar mereka meyakini keyakinan kita atau agama kita, maka itu bukanlah prinsip toleransi, karena ini adalah dinamakan dengan dakwah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dakwah ialah mengajak manusia ataupun menyeru manusia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah. Inilah dakwah yang sebenarnya, dan ini bukanlah prinsip toleransi. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki peranan penting untuk melaksanakan ataupun mengajukan kesejahteraan, persatuan dan juga kesatuan negara Indonesia, sebagaimana hal ini tertera dalam Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Akan tetapi saudara-saudariku, akibat maknanya apa sekarang yang terjadi? Terjadinya banyak perpecahan di antara umat Islam ataupun di antara umat beragama. Oleh karena itu saya sebagai bangsa Indonesia mengajak kita untuk menerapkan moderasi agama itu sendiri dengan tidak keluar dari prinsip agama itu yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, persatuan dan juga kesatuan negara Indonesia sebagaimana yang tertera di dalam Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya kepada Allah saya mohon maaf.
dan kepada kita semua saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita, karena saya hanyalah manusia biasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.